Hijrah ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Ketika Rasulullah SAW melihat segala cobaan dan penderitaan yang dialami kaum muslimin, sementara Rasulullah sendiri tidak mampu memberikan pembelaan dan melepaskan tekanan mereka, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Hendaklah kamu semua pergi ke Habsyah atau Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang tidak mau berbuat zalim atau aniaya. Di sanalah bumi yang penuh perdamaian. Semoga Allah menjadikan untuk kamu sekalian keluar dari segala tekanan yang sedang kamu derita." Inilah hijrah yang pertama dalam Islam. Abu Bakar pun turut hendak berhijrah ke negeri Habsyah tersebut, di mana sebelumnya ia telah meminta izin kepada Rasulullah. Namun dalam perjalanan ia berjumpa dengan Ibnu Daghennah yang merupakan salah seorang pemimpin suku Al-Ahbashi. Bertanya kepada Abu Bakar hendak kemana. Abu Bakar menjawab bahwa ia diusir, diintimidasi, maka ia hendak merantau atau hijrah sehingga ia dapat menyembah Tuhannya dengan tenang. Ibnu Daghennah bertanya kembali, "Karena apa? Engkau adalah hiasan keluarga. Engkau penolong di waktu ada malapetaka. Engkau yang mengerjakan kebaikan dan engkaulah yang mencari hal-hal yang belum ada." Ibnu Daghennah meminta Abu Bakar untuk kembali dan menjamin keselamatannya. Kemudian Abu Bakar pun kembali ke kota Makkah bersama Ibnu Daghennah. Ketika memasuki kota, Ibnu Daghennah berkata sambil berdiri, "Wahai suku Quraisy, sungguh saya telah menjamin keselamatan putra Abu Quhafah ini, maka janganlah salah seorang di antara kalian mengganggunya." Maka suku Quraisy pun menjawab, "Perintahlah ia agar beribadah menyembah Tuhannya di dalam rumah. Jangan mengganggu kami dengan ibadahnya. Jangan memperlihatkan ibadahnya kepada kami, sebab kami khawatir kalau ia merusak kaum wanita dan pemuda kita." Setelah menerima syarat itu, Abu Bakar pun kembali ke rumahnya dan beribadah sebagaimana yang disampaikan itu. Namun Abu Bakar seorang yang tipis perasaannya dan lembut hatinya, sehingga ia ketika sedang sholat dan membaca Al-Quran membuat orang-orang terkesan dan terpesona, sehingga ramailah orang utamanya dari para pemuda, kaum wanita dan kaum hamba datang mengerebunginya. Apalagi yang dibacakan adalah Al-Quran, kalamullah yang penuh hikmah dan ajaran yang mengesankan. Sehingga hal ini diketahuilah oleh para kaum kafir Quraisy dan mendatangi Ibnu Daghennah dan meminta Ibnu Daghennah untuk memperingatkan Abu Bakar bahwa kaum Quraisy merasa terganggu dengan ibadah Abu Bakar. Ibnu Daghennah memperingatkan Abu Bakar akan hal itu dan juga meminta Abu Bakar untuk memilih untuk kembali ke rumahnya dengan memenuhi permintaan tersebut atau mengembalikan jaminan keselamatannya, sehingga Abu Bakar lebih